Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel, ketemu lagi, berjumpa lagi dengan channel yang kita dukung, kita kembangkan bersama, dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel. Berharap, berdoa, mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat ya. Hari ini hari spesial karena tanggal 16 besok tanggal 17 Agustus negara kita rayakan kemerdekaannya ke 76 tahun. Luar biasa. Selamat dan dirgahayu untuk Indonesia. Nah, hari ini pastinya ada momentum yang sama memperingati 17 Agustus. Biasanya tanggal 16-nya itu ada pidato kenegaraan. Presiden Jokowi akan berpidato di depan anggota DPR dan MPR. Nah, hari ini kita ingin mengulas sedikit saja tentang 76 tahun Indonesia merdeka, tapi hutangnya juga berjibun. Nah, membicarakan tentang hutang tentu menarik. Kenapa? Membicarakan tentang hutang Indonesia, tidak banyak yang tahu bahwa hutang Indonesia itu kian tahun selalu menumpuk. Dan tahun ini Indonesia memiliki hutang sebesar 6.500 triliun kurang lebihnya. Nah, bagaimana informasi dan ulasan singkatnya? Yuk, kita simak berikut ini. Sahabat MOC, Indonesia udah resmi memasuki usia ke-76 tahun. Besok, tanggal 17 Agustus 2021, Indonesia merayakan kemerdekaannya ke-76 tahun. Artinya, Indonesia sudah merdeka selama lebih dari 7 dekade. Meskipun sudah merdeka, Indonesia masih terjajah dari sisi keuangan. Ya, keuangan negara kita. Kenapa? Karena utang selalu naik setiap tahun dan kian menumpuk dalam setahun terakhir ini akibat pandemik tentu saja. Nah, memang kalau kita lihat belenggu jajahan utang sudah dialami sejak awal kemerdekaan. Tetapi utang Indonesia itu melesat tajam dalam 10 tahun terakhir. Pada periode itu, utang Indonesia naik sekitar 4.000 triliun. Ini mengutip dari data Kementerian Keuangan. Utang negara sudah tembus sekitar 6.554,56 triliun per Juni 2021. Utang Indonesia tersebut melonjak 4.746 triliun lebih bila dibandingkan tahun 2011 yang lalu. Artinya selama 10 tahun pertambahannya sekitar 4.746 triliun. Jika dihitung secara kasar, maka rata-rata utang Indonesia naik ratusan triliun setiap tahun. Misalnya dari 3.995 pada 2017 menjadi 4.418 triliun pada 2018. Lalu utang itu naik lagi menjadi 4.779 triliun pada 2019. Selanjutnya jumlah utang itu melonjak lagi menjadi 1.295 triliun menjadi 6.074 triliun pada 2020. Lonjakan utang belakang ini terjadi karena pemerintah butuh banyak dana dalam menangani pandemi COVID-19. Kenaikannya pun terus terjadi hingga Juni 2021 ini. Kondisi ekonomi Indonesia selama ini memang sangat jelas mengalami kemerosotan, terutama di masa pandemik 2 tahun ini. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang pandemi COVID-19 ini secara kuantitatif mengalami minus 2,7%. Hal ini menjadi penanda bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi resesi akibat pertumbuhan ekonomi yang minus selama 3 kuartal berturut-turut. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, sedikit ulasan tentang utangnya Indonesia yang sudah tembus sekitar angka 6.555 triliun tahun ini. Nah, meskipun ya kita yakin bahwa pidato hari ini Jokowi, Pak Presiden akan menyampaikan 2 hal pastinya. Pertama tentang penanganan COVID, yang kedua membanggakan. Kemarin diisukan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi 7, sekian persen, ada pertumbuhan ekonomi yang diklaim naik oleh pemerintah. Meskipun sebagian pihak mengklaim bahwa itu pertumbuhan semu karena dihitungnya di kuartal kedua gitu ya. Terlepas dari itu semua, teman-teman semuanya, ya dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa meskipun Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun, nyatanya kita belum merdeka secara utang. Utang Indonesia, utang negara yang terus menumpuk-numpuk sejak kemerdekaan sampai sekarang, bahkan di 10 tahun terakhir ini utangnya gila-gilaan.
Artinya apa? Meskipun sudah bebas dari penjajahan, tapi kita juga masih dijajah dalam tanda kutip, khususnya dalam hal utang negara ini. Bagaimanapun, kita mendoakan agar pemerintah bisa segera keluar dari jeratan utang ini. Jangan ditumbuk-tumbuk terus, ini bayar bunga utangnya aja udah tinggi banget gitu ya. Jadi ya kita berharap 76 tahun Indonesia merdeka memiliki spirit baru untuk bisa keluar dari permasalahan ekonomi, juga keluar dari pandemi COVID-19. Dirgahayu Indonesiaku, mudah-mudahan terus maju dan berkembang untuk bangsa Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita undur diri. Sampai di sini sharing kita. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!